Halo Indonesian, kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah perencanaan, Pemaketan dan segala macam. supply positioning, Iya. bahkan pada kebutuhan. Nah sekarang masuk yang paling penting, apa itu Wani Piro? Ya, karena percuma kita merencanakan kalau nggak ada nggak anggarannya. Nah, ini juga bagian. Jadi ketika kita membahas modul ini, dari Iya. susunan modul, kita baru berbicara tentang biaya, tentang harga, Iya. itu di akhir. Oh, Gitu. betul. Ini menandakan bahwa prinsip pengadaan barang jasa itu yang diutamakan adalah value for money, yang Value diutamakan for adalah kualitas. Nah, kalau dalam prinsip private, ini sudah jelas di dalam penyusunan rencana anggaran biaya. Betul. Itu kemudian di publik itu kemudian dikenal dengan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja. Ini prinsip yang kita pegang dalam penyusunan anggaran. Tapi kalau kita bicara masalah anggaran itu tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Enggak. Pasti ada yang disebut dengan sumber data untuk menyusun anggaran Ya. itu kan. Nah, kalau kita lihat sumber data pembuatan anggaran ini kan ada dua nih, Pak Sam. Yaitu sumber data yang sifatnya internal Ya. dan sumber data yang sifatnya eksternal Betul nih. sekali. Nah, kalau yang internal itu Yang internal itu kalau kita lihat di dalam ininya itu data yang berasal dari organisasi sendiri. berarti dari personil yang ada di organisasi atau pengolahan tidak data hanya ya. personil dari Ya. organisasi tapi data atau data belanja, histori belanja yang sudah tadi ada di spend Oh, yang tadi analysis. kita spend itu analysis. kemudian kita Ya. kita kumpulkan, kemudian itu menjadi bahan dasar. Ya. Nah, dalam setiap organisasi tentu berbeda kebijakan tentang sumber data internal ini. Ya. Nah, misal di publik ya, di pemerintahan, data internal ini kemudian disusun dalam analisis standar biaya. Analisa harga Analisis standar biaya. Jadi disusunlah standar biaya untuk masing-masing kegiatan. Karena yang kita ukur ini kegiatan terdiri dari beberapa item. Nah, kemudian analisis standar biaya ini diturunkan lagi menjadi harga satuan dasar. Harga satuan dasar. Nah, ini biasanya disebut dengan sistem harga satuan dasar atau SHSD. Bukan SDSB ya. Wah, itu lain, itu masa lalu. Ketahuan umurnya dong. Nah, Kalau masih ngerti SDSB, Anda berarti bisa tahu kan umurnya beliau berapa kan? Ini Atau parah nih. Kemudian nanti standar analisa ini diturunkan lagi, SHSD ini diturunkan lagi ke dalam standar biaya umum. Kalau harga satuan dasar tadi tentang material, kemudian standar biaya umum ini terkait tentang belanja personil. Personil ya. Nah, jadi berarti manusia seperti honorarium. Ya, honorarium, ada honor, ada gaji dan segala macam. Nah, ini namanya ini semua internal semua ya. Iya, ini internal semua. Nah, ini faktor data internal. Kalau di perusahaan, di private itu banyak sekali komponennya. Kalau di private sama persis sebenarnya ada analisa standar biaya juga. Mereka punya cost analysis namanya, price and cost analysis. Jadi betul-betul di ini sampai muncul price nanti. Jadi price itu konklusi dari kumpulan-kumpulan biaya. Nah, ini di materi berikutnya ini price and cost ada analysis beberapa komponen ya, komponen betul. pendukung. Jadi paling tidak itu yang menjadi sumber data internal. Jadi banyak contohnya, misalkan jenis barang jasanya apa, harganya apa, jumlahnya berapa, waktu pemesanannya seperti apa, kemudian masa berlaku kontraknya seperti apa. Ini internal. Kalau eksternal? Kalau eksternal itu kan berarti singkatnya data yang dari luar organisasi ya. Gitu, dari luar. Misalkan ada standar harga atau standar biaya dari asosiasi. Asosiasi bisa juga gitu. termasuk ya? Itu data eksternal. Kemudian juga ada juga data-data harga yang sekarang zaman online. Oh iya benar. Harga-harga dari online shopping gitu ya, dari data-data lembaga-lembaga misalnya Bank Indonesia dan jadi segala macam. istilahnya kita tinggal online aja otomatis langsung dapat gitu ya. Jadi semua sekarang sudah sangat mudah kalau yang di ini. Kemudian komponen-komponen yang perlu kita pertimbangkan, komponen indeks kemahalan gitu ya. Inflasi dong. Inflasi. Karena kan harga kan semakin lama ya semakin berubah. Entah inflasi, entah deflasi sih sebenarnya ya. Ada kurs setengah Bank Indonesia, dan segala apalagi kalau barangnya barang impor. Nah, itu sumber-sumber data eksternal yang bisa kita manfaatkan dalam menyusun anggaran. Jadi prinsipnya dalam menyusun anggaran pengadaan barang atau jasa ada dua sumber informasi atau sumber data. Yang pertama adalah sumber internal dan yang kedua adalah sumber eksternal.
kita dapat mengkombinasikan kedua sumber ini Iya. untuk mendapatkan data pembuatan anggaran atau referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih penting lagi nih Pak Alit ya, yang Ya. lebih penting lagi yang disebut dengan ini baru rencana anggaran biaya. Betul. Jadi rencana anggaran biaya ini bisa jadi rencana anggaran biaya ini Berubah dong. berubah pada saat eksekusi pelaksanaan di lapangan. Namanya Jadi, rencana anggaran biaya, iya, bukan pasti anggaran bukan biaya. pasti gitu. Nah ini yang harus kita tekankan karena ada beberapa pihak yang memahami bahwa rencana anggaran biaya yang kemudian muncul menjadi pagu anggaran ini adalah sebuah kepastian. Wah itu Nah, ini nggak susah memahami nanti. tentang Nah, filosofi itu dia. supply chain management kalau begitu. Ini perlu kita tekankan Ya. dalam kursus kita kali ini agar teman-teman yang belajar di kursus ini memahami bahwa yang kita lakukan pada saat tahap ini adalah tahap penyusunan rancangan anggaran biaya Ya. yang outputnya adalah pagu anggaran. Ya. Gitu. Nah ini yang harus dipahami. Artinya belum tentu nanti pada saat eksekusi tepat betul. Jadi namanya mau mahal, mau murah, ini masih rencana. Masih rancangan. Dan tidak bisa dikriminalisasikan. Betul, iya. Gitu kan. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam Salam pengadaan. Mas, Masuk. saya paling banyak auditor yang seperti Iya, itu. makanya.